Shalom. Marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3, kami puji dengan riang. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 2. Andai ku punya banyak lidah.
Kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjangkau kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mari kita sama-sama. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap nomor 46 ayat 1 sampai 2. Dari Bapa ke Sang
kepala untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatannya. Orang fasik itu kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku diberi belas kasihan. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sejauh firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai 2, Lawanlah Godaan. Kemenangan kau tambah teguh, musuh kejahatan harus kau tentang. Harapan Yesus pasti kau menang. Minta pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakan tulus tiada bercelah, junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman. Pada umat sabda
haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda iman, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda iman, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 25. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2, mari kita ikuti dengan baik. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa Roh itu memberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian tertulis. Selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita tiba di hari ke-12 bulan Januari 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Karena ini masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya menyampaikan, mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa-doa, apa yang menjadi rencana di tahun berkat, tahun rahmat Tuhan 2025 ini, dengan usaha dan doa Tuhan memberikan yang terbaik. Tema khotbah yang akan kita dengarkan dalam ibadah hari ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Di Minggu Epifanias ini,
kita akan diajak kepada suatu pemahaman bagaimana diutus itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Karena diutus berarti dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk suatu tujuan khusus. Tujuannya jelas, menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam perikop ini kita akan melihat sebenarnya ada tiga sosok di situ, tetapi mulai 14 itu berbicara tentang Petrus dan Yohanes. Tapi kalau kita mundur mulai dari ayat 4 pasal 8 ini, itu akan berbicara pertama sekali tentang Filipus. Bagaimana Filipus memulai menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau kita baca ayat 4, saya baca cepat ya. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Berarti Filipus di samping dia memberitakan firman, dia juga menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui mujizat-mujizat yang terjadi. Orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan, orang yang sakit dengan beragam penyakitnya disembuhkan. Itu yang terjadi ketika itu. Dan termasuk dalam peristiwa itu yang menariknya adalah ada seorang yang bernama Simon. Itu kita baca di ayat 9. Saya harus jelaskan ini dulu supaya kita paham secara mendalam tema kita hari ini. Ada seorang yang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Jadi satu dari sekian banyak orang yang dijumpai Filipus dalam pemberitaan Injil itu adalah Simon yang adalah seorang tukang sihir dan sering melakukan hal-hal yang besar. Dianggap dia orang besar karena hal-hal sihir yang ia lakukan. Dalam perjumpaan Simon dengan Filipus kita lihat, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Ingat ya, jadi sebelum Filipus datang, orang-orang Samaria terpesona dengan kuasa, dengan mujizat, dengan apa yang dilakukan oleh Simon. Dia dianggap sebagai kuasa yang besar. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis laki-laki maupun perempuan. Jadi ada peralihan antara orang yang pertama percaya takjub dengan Simon sang penyihir menjadi kemudian mengikut Filipus dalam pengertian percaya kepada Yesus yang Filipus beritakan. Dan tidak hanya peralihan itu yang terjadi, Simon sendiri pun kemudian percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Filipus. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ini latar belakang teks ini. Baru kemudian melihat kondisi itu, maka kemudian Petrus dan Yohanes diutus ke situ. Pertanyaan kita, mengapa? Mengapa toh sudah ada Filipus di situ? Mengapa kemudian Yohanes dan Petrus pergi lagi ke situ? Jawabnya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti percaya. Kalau kita baca tadi, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ini tidak berbicara tentang dibaptis 2 kali ya, tidak, jangan salah paham. Mereka datang ke situ bukan membaptis kali kedua, karena kita memahami baptisan hanya sekali. Tetapi yang mau dikatakan adalah pemahaman orang-orang yang baru percaya itu belum matang, belum kuat, belum mendalam,
belum kokoh, terutama tentang Roh Kudus yang menyertai mereka dalam tugas, dalam pelayanan, dalam pemberitaan selanjutnya. Ini menarik. Makanya kemudian tadi Petrus dan Yohanes ke situ. Nah, dalam perjumpaan itu, dalam perjumpaan dengan orang-orang, kita katakanlah ya baru percaya, baru bertobat, kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Apa yang bisa kita lihat dari teks itu? Pemberitaan Injil itu menjadi tugas setiap kita. Pemberitaan Injil itu tugas setiap orang, universal, siapapun. Bukan hanya tugas yang tertahbis, pendeta, guru jemaat, bibelfro, diakones, evangelis, atau apalah nama tahbisan di gereja-gereja yang bermacam-macam. Bukan hanya itu. Tetapi pemberitaan Injil menjadi tugas setiap orang, termasuk kalian, khususnya orang-orang muda yang saya senang banyak hadir pada saat ini. Itu menjadi tugas kita bersama. Lalu kemudian ketika itu sudah menjadi tugas setiap orang, maka pemberitaan Injil tidak hanya berhenti di satu masa, di satu titik. Tidak hanya berhenti ketika Filipus lalu selesai, tidak. Tetapi pemberitaan Injil itu berlanjut terus dan terus. Sama seperti iman kita ini harus kita tumbuh kembangkan terus dan terus. Tamatnya kapan? Tamatnya ketika kita juga sudah berakhir. Kehidupan itu telah berakhir dari dunia ini. Maka setelah tadi yang pertama saya katakan, pemberitaan Injil itu menjadi tugas setiap orang. Panggilan memberitakan Injil menjadi tugas setiap kita. Nanti kita lihat bagaimana caranya, Inang, Ibu Pendeta, bagaimana caranya. Nanti kita lihat. Yang kedua yang harus kita pahami adalah pemberitaan Injil itu harus terus berlanjut. Terus dan terus. Makanya tidak pernah ada berhenti. Makanya tidak berhenti orang membaca firman, tidak berhenti orang beribadah, tidak berhenti orang bersaksi, bersekutu, melayani, tritugas gereja. Karena apa? Karena pemberitaan Injil itu harus berkesinambungan. Ini sebenarnya kalau kita lihat amanat agung kan itu ya. Kalau kita mundur dulu ke Matius ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti sampai akhir zaman, tugas pemberitaan Injil itu harus kita lakukan. Itu yang kita lihat dari teks ini. Lalu yang berikut adalah pemberitaan Injil itu harus dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Saya ulangi ayat yang kita baca tadi. Kalau kita ulang lagi ya. Setibanya di situ, jadi setibanya Yohanes dan Petrus di situ di Samaria, mereka berdoa. Kedua rasul itu berdoa. Artinya apa? Pemberitaan Injil harus dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita menyampaikan kabar baik, kalau kita memberitakan Injil, kalau kita mau menyatakan kesaksian dalam kehidupan kita, jangan andalkan diri sendiri. Karena kenapa dikatakan harus mengandalkan Tuhan? Orang yang menyampaikan atau orang yang menyaksikan kasih Tuhan dengan mengandalkan dirinya, itu adalah orang yang ingin membesarkan diri. Padahal Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Harus yang diberitakan itu yang besar. Jangan yang memberitakannya yang besar. Makanya kalau dalam pelayanan, kalau ada orang yang terlayani lalu tergantung kepada sang pelayan, itu salah. Kita harus buat yang kita layani itu menggantungkan, mengharapkan hidup dan kehidupannya, dirinya kepada dia yang kita beritakan, bukan kepada sang pelayan. Ini menarik. Pujian, hati-hati,
itu sering menjatuhkan. Kalau ada orang yang bilang, wah ibu pendeta, oh pak pendeta, saya senang kali khotbahnya, saya sangat diberkati. Itu hati-hati, itu bisa membuat kita membesar, membuat kita terangkat. Hari ini diingatkan, kalau engkau mau memberitakan firman, kalau engkau mau menjadi saksi Tuhan dalam pelayananmu, bagaimana Ibu Pendeta contohnya di kami, ketika hidupmu menyaksikan kasih Tuhan, ketika hidupmu penuh dengan kesabaran, ketika dalam pergaulanmu dengan orang muda engkau bisa memahami, engkau tidak menjadi orang yang cepat emosi, engkau menjadi orang yang peka dan peduli kepada sesamamu. Di saat-saat ini orang begitu hidup dalam keegoan, lalu orang hidup dalam hedonisme, menampilkan sesuatu show off dalam hidupnya, tapi engkau bisa hidup sederhana, engkau peduli kepada sesamamu, engkau mengasihi sesamamu, lakukan itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan sebenarnya, bagian kita adalah damai sejahtera, bukan pujian. Ini kan orang-orang muda banyak pelayanannya ini. Saya sudah jelaskan tadi ya, konteks pelayanan tidak hanya di mimbar. Ada KMK, ada PMK, ada apa? Kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus. Pelayananmu dengan teman sekamarmu, tempat kosmu, ibu bapak kosmu, lingkunganmu, bagaimana engkau bertutur kata, bagaimana engkau bersikap. Timotius dikatakan, jadilah teladan dalam kemudaanmu. Walaupun engkau muda, jangan anggap orang sepele kepadamu karena kasihmu, karena cintamu, karena dan lain-lain hal baik yang engkau lakukan. Lakukan itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan kita itu selalu yang besar itu Tuhan. Kita ini siapa? Hamba. Kalau hamba menjadi tuan, inilah dia si Simon, nanti kita bahas. Simon mau kuasa itu juga ada padanya. Karena ternyata dia belum lepas dari kebiasaan lamanya sebagai penyihir. Kalau dia sudah menyihir, tap, abrakadabra, pop, orang kan berterima kasih kepadanya, kan dia yang besar. Itu yang mau dilakukannya lagi. Makanya saya bilang tadi benar, iman pemahamannya tentang percaya itu belum dalam, makanya dia masih salah mengerti. Itu dia kalau kita lihat teks ini. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Dalam setiap kegiatan, kalian ambil bagianlah apapun itu. Menjadi pemberita firman melalui perkataan yang memberkati, melalui ide pemikiran yang membangun, melalui perbuatan nyata. Saya memberi waktu banyak untuk pelayanan pemuda dan orang-orang tua yang punya anak muda. Ada banyak yang konsultasi, konseling, yang membuat hati saya sebagai seorang ibu miris. Mengapa? Si ibu atau si bapak tidak lagi bisa menasehati anak. Terpaksa memakai bantuan orang lain. Karena katanya baru satu aku bilang ibu sudah 1000 jawabannya. Apalagi kalau dia sudah berpendidikan tinggi sementara orang tuanya tidak berpendidikan. Mama kan gak tahu itu. Masa mama gak ada itu? Ini udah begini sekarang, aku harus begini, aku harus begini. Ini kenyataan yang terjadi saat ini. Orang yang setia mendoakanmu, mengorbankan apapun untukmu, kau lakukan seperti itu. Pertanyaannya, wajarkah itu, manusiawikah itu, orang yang baikkah itu? Ketika dimintai bantuan oleh orang tuanya, apakah itu bantuan tenaga atau pemikiran, atau juga mungkin hal-hal yang perlu didiskusikan, dia tidak beri waktu untuk itu.
Tetapi untuk temannya di luar sana, dia bisa berleha-leha, berlama-lama menghabiskan waktu, bahkan mungkin bisa lewat hari untuk bersama teman-temannya di luar sana. Sementara untuk orang tua yang berjerih lelah, tidak semua kalian orang kaya kan? Saya pun bukan orang kaya. Banyak kita, banyak mahasiswa yang dikuliahkan karena orang tuanya tidak mau sama seperti dia. Bukan karena dia banyak duit, tapi dia tidak mau apa yang dialaminya, kesusahan hidup itu terjadi untuk anaknya. Makanya dia lakukan apa saja, berhutang, jungkir balik, apapun ia lakukan untuk masa depan anaknya. Tetapi kemudian anak yang didoakan itu, anak yang disupport itu, anak yang didukung itu, anak yang tiap hari disebut namanya dengan tetesan air mata agar menjadi orang yang besar, agar penghinaan yang dibuat kepadaku tidak berlaku lagi untuk anakku. Ternyata anak itu tidak menjadi anak yang santun. Betapa menyedihkannya kehidupan orang tua seperti itu. Ingat lagu, ada lagu ya, ini orang Batak banyak ya. Na tangis tisi habunian, na mekel disi hapataran, mamikir hepeng na suada, pasikolahon geleng nai. Jadi orang tua kita itu di depan kita dia tertawa, padahal di belakang kita dia menangis karena sebenarnya dia tidak punya uang untuk menguliakan kita. Ianggo hepeng dona hurang amang, tau utang hasian anakku, asal masaut si kolami damang, tau utang anakku. Kalau uangnya nak, berutang-utang pun mama bapak nggak ada masalah, asal kau sekolah. Asal kau punya gelar sarjana, menjadi seorang scholar, menjadi orang yang dihormati orang, tidak seperti aku yang tidak dipandang ini. Ini wujud sederhana engkau memberitakan firman. Bagaimana engkau menyaksikan kebaikan Tuhan itu pertama dan utama harus kepada lingkar terdekat keluargamu. Kepada bapakmu, kepada mamamu, kepada keluargamu. Jangan bangga kita dipuji di luar sana, kita baik di luar sana. Sementara mama, bapak dan keluarga kita tidak bisa melihat kebaikan kita di tengah keluarga. Hari ini kita semua ditegur keras oleh teks ini. Bagaimana pemberitaan firman itu tidak bicara tentang di atas mimbar. Tapi pemberitaan firman itu bagaimana engkau menyaksikan Tuhan dalam keseharianmu. Keteladanan berbicara lebih kuat. Apa yang engkau saksikan dalam keseharianmu, itu khotbahmu yang hidup. Daripada jago hafal dari Kejadian sampai Wahyu semua ayat-ayat Alkitab, tapi tidak pernah membuahkan kebaikan kepada orang tua, kepada keluarga saudara kita. Ini yang disampaikan. Makanya kemudian, apa yang diminta oleh Simon itu ditegur oleh Yohanes dan Petrus. Dia bahkan mau membayar itu dengan uang. Dia pikir kuasa itu datang dengan uang. Padahal kuasa itu datang bagi Yohanes dan Petrus adalah melalui relasi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, itu bergantung relasi hubungan kita dengan Tuhan. Contoh,
Saya senang sekali kalau berbicara tentang orang muda ya, karena banyak sekali orang tua yang curhat tentang orang muda. Dia pakai istilah. Lalu orang tuanya tanya apa itu? Oh, nampak kali nggak sekolah mama ini, itu aja nggak tahu. Ada seperti itu, ada banyak. Malas aku bicara sama mama ini, nggak ada yang ngerti. Bapak ini nggak ada yang kalian ngerti. Dia lupa. Dulu dia waktu kecil, apa ini mak? Burung. Sebentar lagi, ini apa mak? Burung. Ini bunga. Ini apa? Bunga. Sabar sekali orang tua kita itu. Tapi mengapa ketika kita sudah besar, didoakan, educated, kita tidak bisa memiliki toleransi pemahaman kepada orang tua kita. Kami mungkin generasi Y dan X, kalian mungkin Z dan Alpha. Ada rentang waktu yang jauh antara generasi Y, X dan Alpha atau Z. Bahasa, istilah, diksi-diksi juga jauh berbeda. Perlu saling pengertian. Kalau tidak, maka itulah yang sering terjadi yang datang kepada saya. Selalu tidak bisa nyambung komunikasi orang tua dan anak. Harus minta orang lain mengantarainya. Ini tahun baru ya. Mulailah kehidupanmu, kehidupan kita semua menjadi pemberita Injil dalam konteks kita masing-masing. Bagaimana kita bersaksi dalam keseharian kita. Sehingga setiap orang tua kita menyebut nama kita, bercerita tentang kita, ada sukacita dalam hatinya. Ada kebahagiaan. Kalau saya mimpin ibadah wisuda, saya katakan begini. Begitu pindah juntayan dari sebelah yang satu ke sebelah yang lain, orang tuamu akan menjadi orang tua yang tegak, bukan karena dia sombong. Begitu melihat namamu disebut, lalu kemudian dipindahkan juntai itu, dia merasa beban berat hidupnya lepas. Dia menjadi orang yang tegak, bukan karena sombong, tapi dia mau berkata, terima kasih Tuhan, doaku, usahaku, Engkau jawab. Dari kemiskinan kami, dari keterbatasan kami, sudah ada seorang sarjana di keluarga ini. Bukankah itu kesaksian hidup yang membahagiakan? Maka foto-foto, mengapa foto-foto orang tua itu bangga pasang foto-foto? Kalau kita kan sekarang nggak, udah di sini cukup. Tapi orang tua harus cetak karena dia mau menunjukkan kepada orang, hidupku diberkati. Sekalipun aku tidak kaya, aku terbatas, aku pas-pasan, aku susah. Tapi lihat di dinding rumahku sudah ada sarjana di tengah keluarga kami. Maka saya mau mengajak kalian, karena saya lihat banyak orang muda, saya senang sekali, benar-benar senang hari ini. Begitu masuk tadi saya senang sekali. Maknai masa mudamu agar menjadi berkat, terutama dan yang utama bagi keluarga. Karena merekalah yang setia berdoa untuk kita. Yang selalu mendukung kita dalam masa senang, masa susah. Saya mau katakan satu hal, kalau engkau senang, tidak usah panggil orang, datang sendiri orang kepada kita. Orang akan mencari cara supaya dia bisa terkoneksi dengan kita. Kalau kita orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi kalau kita gagal, kalau kita terpuruk, kalau kita tidak berhasil, maka orang yang dekat pun akan mencari alasan untuk menjauh dari kita. Termasuk itu mungkin teman terdekatmu, termasuk itu mungkin kekasihmu. Hanya orang tuamulah yang terus merentangkan tangan, siap menerima engkau di masa sukses ataupun gagal. Maka ingatlah hari ini, jadilah pemberita Injil itu. Jangan menjadi orang yang seperti Simon, yang hanya memikirkan dirinya, yang hanya memikirkan gengsi, prestisenya, tetapi dia lupa tugas utamanya, yaitu
punya relasi yang baik dengan Tuhan. Hal berikut yang kita lihat dari teks ini adalah ketika kita telah menerima berkat itu, kalau kita baca ayat selanjutnya, saya bacakan lagi ayat selanjutnya ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu. Agar pemberitaan Injil itu menjadi semakin berkuasa, harus dimulai dari diri kita. Pembaruan. Tadi saya katakan ini tahun baru, tahun kita membarui diri. Daripada kita menghabiskan waktu melihat kesalahan orang, melihat hal-hal yang tidak baik, yang kurang dari orang, lebih baik kita koreksi diri. Coba perhatikan tadi Simon. Simon ini begitu dibilang bertobatlah, dia bilang apa? Hendaklah kamu berdoa untuk aku. Dia suruh lagi orang berdoa untuk dia. Bukannya dia sendiri yang bertobat, mendoakan dirinya. Maka kemudian yang terjadi adalah tidak ada perubahan. Ketika ada kesalahan kita mesalahkan orang lain, ada kekuranganmu, engkau salahkan orang tuamu, dalam konteks berkuliah, engkau salahkan dosenmu, engkau salahkan temanmu, dan lain sebagainya. Tanpa pertama mengoreksi diri, maka sulit untuk mengadakan pembaruan. Tetapi orang yang tahu tugasnya memberitakan Injil adalah orang yang juga tahu dirinya perlu dikoreksi. Bagaimana cara mengoreksi? Terkoneklah dia lagi, berelasilah dia lagi dengan Tuhan yang ia imani. Dan pada akhirnya dari teks ini dikatakan kemudian ayat 25, setelah keduanya artinya Petrus dan Yohanes bersaksi dan memberitakan firman, mereka kembali ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Hari ini kita semua yang beribadah dalam ibadah sore ini diajak untuk menjadi pemberita firman. Dengan cara pertama sekali tadi kita mengerti pemberitaan firman itu menjadi panggilan setiap orang. Lalu kemudian kita tahu pemberitaan firman itu harus berkelanjutan terus menerus. Lalu yang keempat, yang ketiga pemberitaan firman itu harus kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Yang berikut adalah pemberitaan firman Tuhan itu harus kita nyatakan dalam aksi nyata. Perkataan yang memberkati, memotivasi, menginspirasi, ide pemikiran yang brilian yang membangun 2045 adalah Indonesia emas. Orang muda akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Siapkan dirimu dari sekarang, katakan dengan iman, aku harus menjadi satu pemimpin 2045 nanti. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang terus terkoneksi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, memperlengkapi diri, upgrade dan update dirimu dengan berbagai ilmu agar kemudian engkau dipandang layak untuk menjadi pemimpin. Semua itu kau lakukan dengan rendah hati. Kiranya firman ini memampukan kita menyaksikan kebaikan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan melalui idea pemikiran kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman ini mengingatkan kami setiap kami punya tugas yang sama dalam pemberitaan Injil. Memberitakan firman Tuhan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui kesaksian hidup keseharian kami. Dan itu harus berawal dari hubungan baik dengan Tuhan. Berelasi, terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, membaca firman, beribadah, maka hal-hal baik akan masuk ke dalam kehidupan kami, ke hati dan pikiran kami. Dan kemudian itulah yang akan berbuah melalui hidup keseharian kami. Kami akan menjadi orang yang berkata-kata dengan bijaksana. Kami akan menjadi orang yang berpikir dengan brilian, cerdas, memberikan solusi. Kami akan menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu, berbuat baik, peka dan peduli kepada sesama. Sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus kami bersyukur. Amin.
Kita sambut dengan nyanyian. Kita harus memberita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendapat, dan damai yang mendapat, karena kata di remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan semata. Kita harus menyanyikan gitar dan mengutuk keras, supaya senjata iblis remuk dan kegelapan, remuk dan kegelapan, karena sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan semata. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan syukur kita.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa jangan sungkan. Bawa persembahanmu, ada sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
sambal sama bakso flat kan. Coba jam 1 deh. Jam apa? Hampir jam 2 lah. Oke. Inilah kok, 4. Dong, buat jam apa aja dong? Jam setengah 1. Masternya aja. Iya, masternya aja. Mantap dong.